Allah mengajak kita supaya melihatlah saat-saat seperti itu. Lihatlah, lihatlah. Mungkin saudaramu, mungkin keluargamu, mungkin ayah dan ibumu. Kalau orang lain pernah mengalami seperti itu, maka kamu pun nanti juga akan mengalami hal yang serupa. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 26 hingga 35 pula Allah menyebut, Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq waltafatis saqu bis-saq ila rabbika yawmaidzinil masaq فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. Kali-kali jangan begitu. Ingatlah ketika nyawa sudah naik ke tenggorokan. Hatta idza balaghatit taraqi. Tadi falaula idza balaghatil hulqum. Sekarang Allah menyebut kalla idza balaghatit taraqi. Jangan sekali-kali begitulah. Nanti kamu tahu akibatnya. Apabila nyawa sudah naik ke tenggorokan. Semua tak ada arti. Kekuasaanmu, harta bendamu, atau kekayaanmu. Hinggalah semua anak-anak keluargamu, istrimu. Semuanya tidak ada arti, tidak ada gunanya apa-apa. Terkaparlah jasad yang kaku dan lemah tak berdaya itu. Hanya menunggu saat akan dicabut sajanya. Perhatikan itu. Falaula idza balaghatil hulq wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kamu lihat itu, kamu dekati dia, perhatikan bagaimana susahnya, bagaimana payahnya, bagaimana pedih dan perihnya saat akan berputusnya hubungan antara nyawa dengan raga, antara jiwa dengan jasad. Pedih. Kamu melihat ketika itu. Dan Allah lebih dekat kepadanya daripada kamu. Tapi kamu tidak mengetahui. Falaula in kuntum ghairu madinin. Tarji'unaha in kuntum sadiqin. Ini cabaran. Tantangan dari Allah. Kalau kamu ada yang merasa hebat, merasa kuat, merasa punya kuasa, ramai atau banyak pengikut-pengikut dan pengawal-pengawal setiamu, kerahkan. Atau kalau kamu mempunyai dokter-dokter atau dokter-dokter yang pakar, ahli pernafasan, ahli penyakit dalam, ahli apa saja, panggil. Untuk mempertahankan nyawamu supaya tidak dicabut oleh malaikat. Jikalau kamu punya kuasa, kenapa kamu tidak lakukan itu? Falaula in kuntum ghairu madini tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu merasa hebat, merasa terlepas daripada kekuasaan Allah, lakukan. Kembalikan ruh itu ke jasadnya. Tentu tidak ada seorang manusia pun yang sanggup menjawab tantangan Allah ini, cabaran Allah ini. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq. Ditanyakan kepadanya, siapakah yang dapat mengembalikan? Siapakah yang dapat mengembalikan? Yakinlah hari itu adalah hari perpisahan. Bertaut lutut kanan dengan lutut kiri, betis kanan dengan betis kiri. Kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Falaulah in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Tidak ada yang dapat mempertahankan nyawa supaya tidak dicabut oleh malaikat.
menggigil ketakutan. Hingga oleh sebab takutnya sampai bertaut, bertemu betis kanan dan betis kiri, lutut kanan dan lutut kiri. Begitu takut. Hari itu adalah hari perpisahan. Perpisahannya dengan dunia, perpisahannya dengan segala kekayaan, harta benda dan keluarga. Kemana? Kepada Allah lah mereka akan dikembalikan. Itulah hari dia akan dibawa menghadap kepada Rabb-Nya, yaitu kepada Allah. Lantas Allah menyebut pada ayat berikutnya, فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Kalau orang yang mau mati ini adalah dari kalangan orang-orang muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah, banyak melakukan amal soleh, banyak melakukan ibadah, bukan saja yang wajib, yang sunat-sunat pun banyak dikerjakan. Muqarrabin, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, hatinya senantiasa ingat kepada Allah. Itu orang-orang muqarrabin. Sedikit maksiatnya, sedikit dosanya. Saya katakan sedikit bukan tidak ada ya. Karena manusia, betapapun yang namanya manusia, tetap juga melakukan dosa. Tapi orang-orang muqarrabin ini setiap kali berdosa, setiap kali merasa banyak kesalahan, dia segera bertaubat kepada Allah. Dia segera meminta ampun kepada Allah. Maka istighfar, istighfar dan taubat, taubat mewarnai kehidupan seorang muqarrabin ini. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Maka adapun jikalau yang hendak mati ini adalah orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. Ketentraman bagi, rezeki yang baik untuknya, dan surga yang penuh kenikmatan telah menantinya. Mati bukan merupakan siksaan, mati bukan merupakan penderitaan, mati bukan sebuah penderaan, tapi mati ia rasakan sebagai satu nikmat. Allah memberikan rizki dengan sebab keimanannya, teguh lidah dan hatinya mengucapkan La ilaha illallah. Itu rezeki yang paling besar, pemberian Allah yang amat istimewa dan sangat mahal harganya. Ialah ketika seseorang ketika akan menghadapi matinya, ia sempat membaca La ilaha illallah. Ucapan La ilaha illallah itu merupakan kunci pembuka pintu-pintu surga. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. Maka adapun jikalau orang yang akan mati ini adalah dari kalangan orang-orang yang muqarrabin, maka ketentraman, ketenangan, rezeki dan surga yang penuh kenikmatan telah menunggunya, menanti. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Dan adapun jika yang akan mati ini pula termasuk dari kalangan golongan kanan, itu orang-orang yang juga mengerjakan amal soleh, semua amal solehnya dikerjakan atas dasar iman, yaitu mereka yang termasuk dalam golongan kanan. Orang-orang yang senantiasa mengerjakan iman dan amal soleh, amal soleh yang dikerjakan atas dasar keimanannya kepada Allah, banyak melakukan hal-hal berat
yang umumnya tidak disukai oleh hawa nafsu manusia. Ya tentu semua amal soleh dan semua bentuk kebaikan itu amat tidak disukai oleh kebanyakan hawa nafsu manusia. Golongan kanan, orang-orang yang termasuk ashabul yamin ini, dia mampu menempuh perjuangan hidup, melakukan amal, ibadah yang berat-berat, yang pada umumnya tidak mampu dilakukan oleh kebanyakan hawa nafsu manusia. Saya sebut contoh sholat. Sholat itu berat. Siapa yang berani mengatakan sholat itu tidak berat? Kalau sholat itu ternyata tidak berat, mengapa banyak atau ramai yang tidak sholat ya? Sholat yang wajib itu memang berat, tetapi lebih berat lagi sholat sunat. Artinya mustahil orang akan melakukan sholat sunat kalau sholat wajib pun dia tidak buat. Sholat sunat itu ternyata lebih berat ya, lebih berat daripada sholat wajib. Ashabul yamin ini dia sholat wajib, dia juga sholat sunat, dia puasa wajib, dia juga puasa sunat. Martabatnya sedikit rendah daripada muqarrabin, tapi dia ashabul yamin. Sama. Mereka diberi ucapan keselamatan oleh Allah. Assalamun laka min ashabil yamin. Keselamatan bagimu karena kamu termasuk dari golongan kanan. Membayangkan kepada kita bahwa pada saat sekaratul maut itu Allah memberikan pengecualian, keistimewaan, keutamaan kepada dua golongan manusia ini, yaitu golongan muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah, dan golongan ashabul yamin, golongan-golongan kanan. Mereka semuanya walaupun berbeda pada tingkatan dan derajat, tetapi sama-sama mereka mendapat keistimewaan, yaitu diringankan oleh Allah penderitaan dan kesakitan pada saat menghadapi sakaratul maut. Tetapi yang ini, mana dia? Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Adapun orang-orang yang mendustakan dan sesat, dalam surah Al-Qiyamah, فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى. Dia tidak membenarkan Rasul, tidak membenarkan Al-Quran, tidak membenarkan. Ajaran Rasul dibelakangi, sunnah Rasulullah malah diejek, dihina, diperlekeh, dipermain-mainkan. Ayat Quran dijadikan alat untuk senda gurau, dipersendakan, dipermain-mainkan. Fala saddaqa wala shalla. Dan juga dia tidak salat. Cukup menyebut tidak salat saja. Fala saddaqa wala shalla. Tidak salat dia. Dari kecil memang tidak salat sampai dewasa hingga tua. Sehingga menjelang ajal kematiannya dia tetap juga tidak salat. Fala saddaqa wala shalla.